Selamat pagi, perkenalkan nama saya Veronica Pinontoan dengan NIM 211055266 semester 3 kelas 3H. Di sini saya akan memaparkan materi tentang mengembang dan strategi pengembangan kurikulum sekolah untuk memenuhi mata kuliah pengembangan kurikulum. Dengan dosen pengampu Nerdedi F. Pungolontang SSI NPD. Selanjutnya masuk dalam materi peran pengembang kurikulum sekolah. Otonomi pendidikan memberikan peluang kepada pihak-pihak yang terkait dengan dunia persekolahan untuk dapat berinteraksi dan berkontribusi secara lebih intensif. Interaksi intensif ini menjadi sangat wajar karena keberadaan sekolah memang tidak dapat dilepaskan dari dunia luar atau masyarakat. Masyarakat adalah pengguna jasa pendidikan. Mereka memiliki dan menaruh harapan pada sekolah untuk dapat memberikan bekal pendidikan terbaik bagi anak-anaknya. Karenanya, sangatlah wajar apabila mereka disertakan dan turut terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan. Namun demikian, keterlibatan masyarakat tentu harus diatur sehingga keterlibatan mereka dapat memberikan dampak positif bagi perbaikan dan peningkatan mutu sekolah. Bukan sebaliknya. Berangkat dari konsepsi demikian, maka keberadaan dan keterlibatan semua pihak dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk kepala sekolah, guru, masyarakat, harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Pengembang kurikulum sekolah dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok yang pertama, yaitu kelompok inter atau dari dalam sekolah, dan kelompok yang kedua yaitu kelompok ekster atau dari luar sekolah. Kontribusi dari pihak luar bersifat umum. Sekolahlah yang harus menerjemahkannya dalam kegiatan yang lebih spesifik dan operasional. Lalu, apakah peran kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan siswa? Di sini saya akan menjelaskan peran-perannya. Yang pertama yaitu peran kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan tokoh kunci dalam manajemen sekolah. Padanya lah kebijakan dan keputusan mengenai berbagai hal. Kepala sekolah mempunyai kedudukan strategis dalam pengembangan kurikulum. Sebagai pemimpin profesional, ia menerjemahkan perubahan masyarakat dan kebudayaan, termasuk generasi muda, ke dalam kurikulum. Dalam tokoh utama yang mendorong guru agar senantiasa melakukan upaya-upaya pengembangan baik bagi diri guru maupun tugas keguruannya. Karena itu, kepala sekolah perlu mempunyai latar belakang yang mendalam tentang teori dan praktik kurikulum. Perubahan kurikulum hanya akan berjalan dengan dukungan dan dorongan kepala sekolah. Ia dapat membangkitkan atau mematikan perubahan kurikulum di sekolahnya. Yang kedua itu peran guru dalam pengembangan kurikulum sekolah. Kalau tadi kepala sekolah itu merupakan tokoh kunci dalam manajemen sekolah. Nah, sekarang maka guru merupakan tokoh sentral dalam penyelenggaraan layanan pendidikan sekolah. Gurulah pemeran utama aktivitas sekolah atau pendidikan dan pembelajaran. Karena itu, tugas guru merupakan profesi yang menuntut keahlian. Bukan sekedar tukang mengajar. Dia harus paham mengenai apa yang disampaikan, mengapa harus disampaikan, dan bagaimana menyampaikannya. Dengan demikian, apa yang dihadapi dan menjadi tugas profesi guru adalah menyangkut hal yang bersifat dinamis, juga karena adanya benang merah antara apa, mengapa, dan bagaimana.
maka guru juga menjadi pusat penggerak dinamika itu. Keberadaan guru menjadikan sesuatu bersifat dinamis. Karena tugas guru sehari-hari terkait dengan pelaksanaan kurikulum di sekolah. Maka peran guru dalam pengembangan kurikulum sekolah diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu guru sebagai pemberi pertimbangan. Yang kedua, guru sebagai pelaksana pengembangan kurikulum sekolah. Yang ketiga, guru sebagai pelaksana kurikulum yang dikembangkan sekolah. Baik, yang selanjutnya ketiga, peran komite sekolah dalam pengembangan kurikulum sekolah. Pada dasarnya hanya akan dibatasi pada perannya dalam pengembangan kurikulum sekolah. Namun untuk memperoleh pijakan yang cukup, lebih-lebih komite sekolah juga masih menjadi fenomena baru. Maka dipandang perlu untuk disinggung terlebih dahulu hal-hal dasar atas keberadaan komite sekolah. Bahasan tersebut selanjutnya akan dimanfaatkan untuk menjelaskan peran komite sekolah dalam pengembangan kurikulum sekolah. Pembentukan komite sekolah bertujuan yang pertama mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarya masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan sekolah. Yang kedua, meningkatkan tanggung jawab dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Serta yang ketiga, menciptakan suasana dan kondisi yang transparan, akuntabel, dan demokratif dalam penyelenggaraan dan layanan pendidikan sekolah yang berkualitas. Bertolak dari tujuan tersebut, komite sekolah memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama, advisory agency, yaitu pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan sekolah. Yang kedua, supporting agency, yaitu pendukung baik yang terwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah. Yang ketiga itu controlling agency, yaitu pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan sekolah. Serta yang keempat, mediate agency, yaitu mediator antara pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya, peran siswa dalam pengembangan kurikulum. Pada umumnya, siswa kurang dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum karena memang mereka belum mempunyai kompetensi dalam bidang itu. Namun, pada tingkat kegiatan kelas, bila guru bertanya bagaimana pendapatnya tentang pelajaran, apa yang ingin dipelajarinya tentang suatu topik, atau bila guru mengajak siswa turut serta dalam perencanaan suatu kegiatan belajar, pada pokoknya mereka sudah dilibatkan dalam kurikulum. Di sekolah, progresif kepada murid diberikan peranan yang lebih besar lagi tentang apa yang mereka harapkan dari pelajaran. Partisipasi murid sama sekali tidak berarti bahwa keinginan mereka harus selalu dituruti. Akan tetapi, pandangan mereka dapat dimanfaatkan sekalipun keputusan berada di tangan guru. Memaksakan kurikulum yang tidak mereka sukai, yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan mereka, akan menimbulkan rasa benci bahkan protes, sekalipun tersembunyi terhadap pelajaran dan sekolah yang mereka nyatakan dalam perbuatan yang tidak diinginkan. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pengembangan. Dalam strategi pengembangan harus memiliki prinsip. Prinsip pengembangan kurikulum. Dalam strategi pengembangan kurikulum terdapat prinsip pengembangan kurikulum. Yang dimaksud dengan prinsip di sini ialah asas yang dijadikan pokok atau dasar berpikir
dan bertindak dalam mengembangkan suatu kurikulum. Berangkat dari prinsip pengembangan kurikulum yang sudah saya jelaskan, maka pijakan untuk menetapkan strategi pengembangan kurikulum dalam proses mengubah atau mengembangkan kurikulum mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengubah sistem pendidikan. Mengubah seluruh sistem pendidikan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, yakni Dekdiknas, yang mempunyai wewenang penuh untuk mengadakan perubahan kurikulum secara total. Di samping itu, pemerintah pusat pun memiliki sumber daya personalia dan profesional dan sumber daya lainnya untuk merencanakan perubahan kurikulum itu sebaik-baiknya. Perubahan ini menyeluruh dan dijalankan secara seragam di seluruh negara. Usaha besar-besaran ini hanya dapat dikoordinasikan oleh pemerintah pusat dengan menjelaskan kebijaksanaan, petunjuk pelaksanaan, dan buku pedoman strategi ini sangat ekonomis dan dari segi waktu maupun tenaga bila perubahan kurikulum itu dilakukan seragam dan menyeluruh. Yang kedua, mengubah kurikulum tingkat lokal. Kurikulum yang nyata, yang real, hanya terdapat di tempat guru dan murid berada, yakni di sekolah atau dalam kelas. Disinilah masalah kurikulum yang sesungguhnya berada. Dalam kelas, kurikulum menjadi hidup, bukan hanya secari kertas. Dalam menghadapi anak dengan segala macam karakteristiknya, setiap guru akan menghadapi masalah yang tidak selalu dapat dipraktikkan sebelumnya. Guru harus mengadakan penyesuaian. Oleh karena itu, betapapun ketat dan rincinya sebuah kurikulum, guru harus selalu mendapat kesempatan untuk mencobakan pikiran dan kreativitasnya. Kelaslah yang menjadi garis depan serta basis perubahan dan pengembangan kurikulum. Perubahan kurikulum di sekolah tidak berarti bahwa sekolah itu menyendiri dan melepaskan diri dari kurikulum resmi. Sekolah itu tetap bergerak dalam kerangka kurikulum resmi yang berlaku. Akan tetapi, sekolah berusaha menyesuaikan dan mengaitkannya dengan kebutuhan anak dan lingkungan. Kurikulum seperti ini ada yang menyebutnya sebagai kurikulum PLES. Kurikulum resmi hanya memberikan kurikulum minimal yang diharapkan harus dicapai oleh segenap siswa di seluruh Indonesia. Sama sekali tidak dilarang memberi bahan yang lebih mendalam dan luas bagi anak-anak yang berbakat. Adanya perbedaan antara apa yang diajarkan di suatu sekolah tidak perlu mempersulit anak pindah sekolah. Selama sekolah itu mengajarkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip atau struktur ilmu, sedangkan isinya secara detail tidak esensial. Yang ketiga, memberikan pendidikan in service dan pengembangan staf kurikulum sekolah akan mengalami pengembangan jika mutu guru ditingkatkan. In service training dianggap lebih formal dengan rencana yang lebih ketat dan diselenggarakan di atas instruksi pihak atasan. Pengembangan staf lebih baik, tidak normal, sehingga lebih bebas dan sesuai dengan kebutuhan guru. Guru dengan menerapkan apa yang sudah diperolehnya dalam pendidikan in service atau kegiatan pengembang staf lainnya, misalnya dapat disuruh mengobservasi dan menilai dirinya dalam mengajar dengan melihat rekaman kegiatan mengajar yang ia lakukan. Yang keempat, supervisi. Dahulu penilik sekolah mengunjungi sekolah untuk mengadakan inspeksi dan memberi penilaian terhadap guru dan sekolah. Kedatangannya dipandang sebagai hari mendung, penuh rasa takut yang dihadapi guru
dengan segala macam tipu muslihat. Kini pengertian supervisi sudah berubah. Tujuannya ialah membantu guru mengadakan pengembangan dalam pengajaran. Supervisi adalah memberi pelayanan kepada guru agar dapat melakukan pembelajaran lebih efektif. Bila dirasa perlu, penilik sekolah dapat memberikan demonstrasi bagaimana melaksanakan suatu metode baru. Seorang penilik sekolah harus senantiasa mempelajari pengembangan kurikulum dan metode mengajar modern, serta dapat pula menerapkannya. Dialah sebenarnya yang menjadi hulu balang dalam modernisasi pendidikan. Yang kelima, reorganisasi sekolah. Reorganisasi diadakan bila sekolah itu ingin merombak seluruh cara mendidik di sekolah itu dengan menerima cara yang sama sekali baru. Hal ini diantara lain dapat terjadi bila sekolah itu akan menerapkan misalnya team teaching, non-grading, metode unit, dan open school yang memerlukan perubahan pada semua aspek pengajaran seperti bentuk ruangan, fasilitas, penjadwalan, tugas guru, kegiatan siswa, administrasi, dan sebagainya. Hal serupa ini akan jarang terdapat di negara kita dewasa ini, kecuali bila diadakan eksperimen dengan metode baru, misalnya pengajaran modul. Yang keenam itu eksperimentasi dan penelitian. Negara kita tidak tertutup bagi macam-macam pembaruan dalam pendidikan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuka pendidikan kita terhadap pengaruh dari negara-negara lain di dunia ini. Ciri kemajuan ialah perubahan dan perbaikan. Penelitian atau riset pendidikan belum cukup banyak dilakukan di negara kita. Hasil penelitian pun tidak langsung dapat diterapkan. Diperlukan waktu yang cukup sebelum hasil penelitian itu dapat diterima oleh khalayak luas. Yang lebih mungkin dilaksanakan ialah eksperimentasi, yaitu mencobakan metode atau bahan baru. Pada dasarnya, setiap kurikulum baru harus diuji cobakan lebih dahulu sebelum disebarkan ke semua sekolah. Pembaruan kurikulum tanpa uji coba terlebih dahulu sangatlah berisiko, karena dapat menghaburkan biaya dan tenaga, tanpa jaminan bahwa pembaruan itu akan membawa perbaikan. Percobaan metode baru dilakukan secara berkala, antara lain sekolah pembangunan yang kemudian menjadi PPSI cukup dikenal, sayang tidak berlanjut. Demikian pula CBSA dan muatan lokal serta yang lainnya diuji cobakan, meskipun dalam skala kecil dan tidak sistematis. Sebenarnya, setiap guru pernah melakukan eksperimen untuk mengatasi kesulitan atau persoalan yang dihadapinya. Misalnya, ketika ada murid yang suka ribut dalam kelas, guru memastikannya di bangku paling depan, dengan hipotesis bahwa dengan pengawasan yang lebih ketat, murid itu akan berubah kelakuannya. Ada guru yang mengajarkan anak yang ketinggalan agar belajar bersama dengan murid yang pandai. Atau guru memberi tanggung jawab tertentu kepada murid yang nakal. Selanjutnya, di sini ada langkah-langkah pengembangan kurikulum sekolah. Kalau kita rinci dapat kita sajikan sebagai berikut. Yang pertama, selidiki berbagai kebutuhan sekolah, antara lain kebutuhan siswa, kebutuhan guru, dan kebutuhan akan perubahan dan perbaikan. Yang kedua, mengidentifikasi masalah serta merumuskannya.
yang timbul berdasarkan studi tentang berbagai kebutuhan yang tersebut di atas. Lalu memilih salah satu studi tentang berbagai kebutuhan yang dianggap paling mendesak diatasi. Yang ketiga, mengajukan saran perbaikan yang dapat didiskusikan bersama. Apakah sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku, menilai maknanya bagi pengembangan sekolah, dan menjelaskan makna serta implikasinya. Yang keempat, menyiapkan desain perencanaan yang mencakup tujuan, cara pengevaluasi, membutuhkan bahan pelajaran, metode penyampaian, percobaan, penilaian, perbaikan, pelaksanaan, dan seterusnya. Yang kelima, memilih anggota panitia sedapat mungkin sesuai dengan kompetensi masing-masing. Yang keenam, memilih anggota panitia sedapat mungkin sesuai dengan kompetensi masing-masing. Yang ketujuh, melaksanakan hasil kerja panitia oleh guru dalam kelas. Karena pekerjaan ini tidak mudah. Kepala sekolah hendaknya senantiasa menunjukkan penghargaan terhadap pekerjaan semua pihak yang terlibat dalam usaha pengembangan kurikulum. Yang ke-8, menerapkan cara-cara evaluasi apakah yang direncanakan itu dapat direalisasikan, karena apa yang indah di atas kertas belum tentu dapat diwujudkan. Yang ke-9, memantapkan perbaikan. Bila ternyata usaha itu berhasil, baik, dan dijadikan pedoman selanjutnya. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.